Di kesempatan Paskah kali ini, secara berantai, kami bertiga akan menceritakan kisah tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kisah yang akan kami ceritakan ini dapat teman-teman baca dalam Injil Lukas pasal 23 sampai 24. Mau dengar ceritanya? Kira-kira suaranya. Mau dengar ceritanya? Beginilah ceritanya. Sesudah ditangkap di Taman Getsemani, Yesus lalu dibawa untuk diadili di depan mahkamah agama di Pilatus dan di Herodes. Namun, karena tidak ditemukan satupun kesalahan, maka Yesus dibawa kembali ke Pilatus. Awal dari itu, Pilatus selalu mengumpulkan para pemimpin dan rakyat Yahudi serta mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Herodes. Bahkan sampai tidak lagi dikatakan Pilatus bahwa tidak ada satupun kesalahan yang didapatkan di dalam diri Yesus untuk sampai dihukum mati. Pilatus sebenarnya ingin membebaskan Yesus dari hukuman. Tetapi semua orang menentang dan menanyakan Pilatus agar dapat melarikan Yesus dengan berkata, "Enyahkanlah dia, bebaskanlah Barabas bagi kami, salibkan dia, salibkan dia." Teman-teman, penjahat sebenarnya itu adalah Barabas. Barabas itu digalakkan oleh pada pemerintah Romawi yang waktu itu menjajah bangsa Yahudi. Barabas bahkan pernah melakukan kejahatan tubuh. Nah, berbeda dengan Barabas, Yesus adalah orang benar yang tidak semestinya untuk mendapat hukuman penyaliban. Akhirnya, imam-imam kepala, para pemimpin, dan rakyat Yahudi lebih memilih untuk membebaskan Barabas dan menghukum Yesus. Ternyata yang salah justru dibenarkan, sementara yang benar malah disalahkan. Ada pernah melihat seperti ini? Sahabatnya, karena desakan terus, maka Pilatus mengabulkan tuntutan imam-imam kepala, para pemimpin, dan rakyat Yahudi untuk menghukum mati Yesus. Yesus dibawa keluar kota menuju suatu tempat yang bernama Golgota atau tempat untuk disalibkan. Saat disiksa, Yesus dipaksa untuk memikul salibnya. Sebelum akhirnya salib Yesus dipikul oleh seorang dari Kirene. Ada yang tahu siapa orang itu? Ya, Simon dari Kirene. Dan orang yang mengikuti dan menyaksikan penderitaan Yesus, termasuk para perempuan, merasa sedih. Mereka menangis dan meratapi penyiksaan Yesus. Tetapi justru dalam penderitaan itu, Yesus masih bisa menguatkan para perempuan itu. Misalnya, dengan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Teman-teman, ketika tiba di Golgota,
Yesus masih sempat sikapnya untuk memohon pengampunan kepada Bapa di surga bagi mereka yang meliksanya. Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa pengampunan Yesus bukanlah buat para prajurit dan seluruh bangsa Yahudi berhenti menyiksanya. Mereka mau membuat ini untuk mendapat jubah Yesus serta menunjukkan kebenaran kepada Yesus. Mereka juga mengolok-olok dengan meletakkan mahkota duri di atas kepala Yesus serta membuat sebuah tulisan hinaan yang dilakukan pada saat Yesus yang berbunyi, "Inilah Raja orang Yahudi." Para pemimpin bangsa Yahudi pun ikut mengejek Yesus dengan berkata, "Orang lain ia selamatkan. Biar ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Seolah tidak terkawal dengan para prajurit dan pemimpin bangsa Yahudi, seorang penjahat yang ikut tersalib bersama Yesus justru memuja dan mendesak Yesus agar dapat menyelamatkan mereka. Yesus menerima semua hinaan, siksaan yang berat, dan tetap taat kepada di surga. Maka Yesus memberi mereka pengampunan dan berkata kepada mereka yang memintanya dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati. Seperti seorang penjahat yang ikut tersalib bersama Yesus, ketika Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Teman-teman, kira-kira jam 12 siang seluruh daerah itu menjadi gelap sampai jam 3 karena matahari tak bersinar. Tabir baik Allah bahkan terbelah dua. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga dengan berseru, "Ya Bapa, ku dalam tanganmu, ku serahkan nyawaku." Melihat semua kejadian itu, mereka semua yang menyiksa Yesus jadinya menyesal. Kepala pasukan bahkan memuliakan Allah dengan berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Teman-teman, ada salah seorang anggota majelis besar. Ia orang baik dan benar yang tidak setuju dengan putusan hukuman mati bagi Yesus. Ia adalah orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Orang itu pergi menghadap Pilatus agar mayat Yesus diturunkan untuk dikuburkan. Siapa nama orang itu, teman-teman? Yusuf. Yusuf dari Arimatea. Yusuf Arimatea meminyaki dan memakan Yesus dengan kain lelah, lalu menguburkannya di bukit batu yang telah digali, tetapi yang belum pernah dipakai untuk memberikan ayat di dalamnya. Peristiwa itu terjadi pada hari persiapan Sabat yang disaksikan juga oleh perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea. Dan karena saat itu hari Sabat akan tiba,
yang artinya mereka harus beristirahat menurut hukum Taurat. Maka pulanglah perempuan-perempuan itu untuk menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Teman-teman, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ketika para perempuan pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah dan minyak mur, mereka melihat batu penutup kubur Yesus sudah terguling. Dan ketika mereka masuk ke dalam, ternyata mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Dalam kebingungan, kesedihan, dan kekecewaan, para perempuan itu dikejutkan oleh sosok dua orang yang berdiri di dekat mereka dengan berpakaian berkilau-kilauan. Para perempuan itu sangat ketakutan sambil menundukkan kepala. Ada yang tahu nama para perempuan itu? Mereka antara lain Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lainnya. Gereja Lukas sudah menuliskan bapak-bapak ya? Mungkin bapak-bapak lagi sementara ikut ibadah khotbah tadi. Betul? Benar. Betul apa benar? Teman-teman, kedua orang yang berkilau-kilauan itu berkata kepada para perempuan, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia telah bangkit." Kedua orang yang berkilau-kilauan itu lalu mengingatkan kembali tentang segala hal yang sudah dikatakan Yesus ketika masih di Galilea. Sehingga yakinlah para perempuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang walaupun daripada mati, namun pasti bangkit mengalahkan maut. Dengan keyakinan iman seperti itulah, maka para perempuan menyampaikan kabar sukacita kebangkitan Yesus kepada murid yang lain. Demikian cerita berasal dari kami bertiga. Hikmah dari cerita ini adalah dalam kasih ada pengorbanan dan pengampunan.